Bongkar cara impor ilegal yang sebenarnya sudah lama sih di Indonesia. Lagi rame nih kasusnya Blu-ray soal impor ilegal. Jadi gini, banyak UMKM masih berpikir bahwa impor borongan itu legal. Padahal sebenarnya ini nih abu-abu ke arah hitam. Tahu nggak sih kenapa impor tuh bisa semurah itu? Bukan karena efisiensi, tapi karena permainan. Saya bukan orang bea cukai, tapi saya pelaku impor mesin bertahun-tahun. Ini murni pengalaman di lapangan. Impor itu secara resmi itu ada dua, yaitu FCL, Full Container Load, yang isinya itu satu kontainer, satu importir, yang dokumennya jelas, HS code-nya jelas, semua pajak dan bea masuknya transparan. Dan yang kedua itu LCL, atau Less Container Load, yang satu kontainer itu isinya banyak barang, importirnya banyak. Dan LCL resmi ini prosesnya tuh ribet dan mahal. Nah, kemudian proses impor ini juga harus melihat kategori barang ya. Jadi ada beberapa kategori barang itu yang termasuk dilartas, artinya dilarang dan terbatas, yang kebanyakan industrinya itu ada di Indonesia. Ya, aturan ini sebenarnya bagus sih, dibuat untuk membatasi supaya industri tidak mengganggu industri lokal. Contoh misalnya fashion, hasil alam, baja juga lagi rame ini. Nah, disinilah celah yang dimanfaatin oleh oknum ya. LCL resmi itu biayanya mahal, juga prosesnya lama. Kategori barang lartas, izinnya ribet. Terus kemudian UMKM dan para pedagang ditekan pasar. Kalau nggak murah, nggak laku. Nah, ini baru kemudian muncul istilah impor borongan. Ciri impor borongan, bayar per kubik, tarifnya beda-beda per kategori. Misal kategori mesin harganya itu 4,5 juta per kubik. Kemudian tekstil atau fashion itu 5 juta per kubik. Nggak pakai ribet-ribet dokumen apapun, nggak pakai bendera. Cukup bayar forwarder, terima beres sampai di rumahmu. Ya, kedengarannya enak ya, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu. Jadi gini caranya, forwarder kumpulin order dari berbagai customer. Jadi ordernya kecil-kecil tapi banyak dikumpulin jadi satu kontainer, yang seharusnya itu HS code-nya dicek satu-satu, invoice dan packing list harus sesuai, kemudian izin lartasnya harus diverifikasi. Tapi yang terjadi, barang itu diloloskan rame-rame dengan jalur khusus. Kalau pakai jalur resmi, harganya mustahil segitu. Jadi kalau gini, dampaknya siapa aja sih yang kena? Yang pasti yang diuntungkan itu adalah importir atau forwarder nakal dan oknum bea cukainya. Kalau yang kena dampak, ya industri lokal, pabrik dalam negeri, kemudian importir-importir resmi yang jujur, sama terakhir yang negara pajaknya bocor. Itulah yang bikin barang lokal jadi kalah harga. Nggak selalu karena kualitasnya kalah, tapi cara mainnya beda. Jujur ya, aku nih masih bingung. Apakah memang sengaja sistem dan birokrasinya ini dibuat rumit supaya jalur belakang ini tetap hidup? Atau memang pasar ini terlalu kejam buat jalur resmi? Ini bukan ngajari impor ilegal, tapi realita ini sudah lama ada, cuman jarang dibahas. Ini jadi dilema besar buat para UMKM. Mau impor resmi, harganya tinggi. Mau murah, ilegal. Gimana? Jadi menurut kalian, impor borongan ini ngebantu UMKM atau ngebunuh industri lokal? Coba tolong tulis di kolom komentar.